Sahabat penginjilan Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera Allah bagi kita. Kita sudah mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan dalam renungan yang pertama, Sukses di Jalan Tuhan bagian 1. Dalam renungan ini, kita akan merenungkannya lebih jauh inti dari firman Tuhan itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa dalam sorga yang kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga kami memperoleh pengertian yang datang dari-Mu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo atas wahyu Tuhan sekitar tahun 950 SM. Isi kitab ini adalah kumpulan perkataan hikmat dan nasihat untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Amsal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ayat ini berbicara tentang bagaimana cara kita mendapatkan harta ataupun kekayaan kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk melakukan segala hal, tetapi itu semua ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tentunya Tuhan pasti ingin kita berbuat dan melakukan hal yang baik dan benar di hadapan-Nya. Demikian juga dalam hal mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dunia ini memberikan banyak pilihan dan cara untuk memperoleh apa yang kita butuhkan dan inginkan. Tetapi firman Tuhan harus menjadi acuan bagi kita bahwa kita harus tetap berlaku benar dalam memperoleh apa yang kita cari. Jangan dengan cara-cara yang jahat, curang dan tidak berkenan bagi Tuhan, karena Tuhan telah mengatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Artinya bahwa tidak ada sukacita ketika kita memperoleh harta dan kekayaan tersebut dengan kefasikan, berkubang dalam dosa, menghalalkan segala cara, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Surat Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan juga mengatakan, kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Amsal 10 ayat 2. Artinya, kalau kita menghindari dan tidak melakukan dosa, tetapi melakukan kebenaran dalam usaha dan cara kita untuk mencari apa yang kita perlukan, itu akan menjadi berkat buat kita, juga menyelamatkan kita dari dosa, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Kitab Amsal 10 ayat 3 berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Sungguh luar biasa janjinya ketika kita tetap berjalan dalam kebenaran, bahwa segala sesuatu yang kita perlukan akan dipenuhinya. Dalam Injil Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berfirman, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak akan memberikan keinginan orang fasik. Marilah kita sekalian tetap mengandalkan Tuhan dan bersandar padanya. Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amsal 15 ayat 16 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amsal ini juga sebagai mata rantai dari Amsal di atas, bahwa takut akan Tuhan akan membuat kita damai sejahtera, jauh dari kecemasan. Bersyukurlah kepada Tuhan, apapun yang kita miliki, kelola dengan baik dan benar, maka sukacita itu akan selalu ada dalam diri kita. Tidak ada kecemasan,
ketakutan dan hal yang membuat kita tidak sejahtera karena kita melakukan dan mendapatkan apa yang kita perlukan dengan cara yang benar. Jadi, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan hari ini, esok, dan seterusnya. Damai sejahtera Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Immanuel. Firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Tuhan Yesus memberkati.